Pada suatu hari ada seorang penggembala kambing anak kecil di sebuah bukit. Sambil kambingnya mencari rumput, dia bersandar sambil bertelekan tongkatnya dan dia bersandar di batu. Kemudian dia rengeng-rengeng, dia seperti berpuisi atau omong-omong kecil kepada Tuhan. Ya Allah, jadikanlah aku pembantumu, jadikanlah aku budakmu. Kalau engkau haus, aku akan bikinkan minuman. Kalau engkau capek, aku pijiti kakimu. Perintahkan kepada aku apa saja, aku akan penuh cinta melayani itu. Jadi Tuhan dipotret, dinisbahkan sebagai zat yang bisa capek, yang haus, kan begitu? Kan tidak boleh kata Ustaz, kan begitu? Loh, kalau Anda mau ngomong Tuhan beneran, Anda tidak akan bisa. Tuhan ngalah sama Anda memakai bahasa Anda. Bukan kita menisbahkan Tuhan dengan kata-kata manusia. Anda tidak mungkin kenal Allah, tidak mungkin. Maka dibikin dalil. Dalil itu adalah tanda. Ada Mustafa enggak? Ada kok sandalnya. Nah, sandalnya itu dalil. Sandalnya itu dalil bahwa ada Mustafa. Jadi Anda jangan fanatik dalil, jangan mendewakan sandalnya Pak Muzammil. Anda cari Pak Muzammil, begitu. Dalil jadi Tuhan. Dalil itu artinya tanda, simbol, sama dengan ayat, sama dengan sign, ya. Jadi kemudian ketika anak kecil itu memohon rengeng-rengeng kepada Allah, Nabi Musa lewat. Kamu hati-hati kalau ngomong tentang Allah. Masa Allah butuh pijit? Masa Allah haus? Waktu itu belum ada hadis qudsi di mana Allah mengatakan, wahai hambaku, aku haus, kenapa engkau tidak memberiku minum? Wahai hambaku, aku kesepian, kau tidak menyapaku. Wahai hambaku, aku telanjang, kau tidak memberiku pakaian. Kata Allah. Kemudian hamba-hamba yang jauh dari Allah mengatakan, hei, mana mungkin ada Allah haus, mana mungkin ada Allah kelaparan, mana mungkin Allah tidak berpakaian. Terus Allah menjawab, tidakkah engkau menggunakan akal dan hatimu? Kalau ada orang haus, disitulah aku berada, kasih dia minum. Kalau ada orang butuh pertolongan, disitulah aku tolonglah. Nah, Nabi Musa mengkritik karena belum ada hadis qudsi itu. Terus sebelum Nabi Musa habis selesai mulutnya berbicara, malaikat Jibril datang. Musa, biarkan hamba-hamba Allah bercinta dengan kadarnya masing-masing, dengan bahasanya masing-masing. Karena tidak ada satupun dari makhluk Allah yang benar-benar mengetahui Allah. Bahkan Nabi Musa termasuk ranking pertama yang dekat sama Allah. Itu pun tetap bukan orang yang terdekat dengan Allah. Sampai dia tanya sama Allah, ya Allah, apakah ada orang yang lebih dekat kepadamu melebihi aku? Allah mengatakan, ya ada Musa. Sudah. Kamu mau tahu, tak kasih send location bagaimana? Sambil nangis tapi tendagel lagi. Nangis ya. Terus Allah ngasih tahu, kamu datang ke sini, tempatnya di sini, gini-gini, nanti ada orang hambaku yang sangat dekat dengan. Kemudian Musa mencari orang itu, dia ternyata orang tua, lumpuh, matanya tidak hanya buta tapi keluar, mendulu, bola mata itu mendulu, dan dia nggak bisa apa-apa. Terus Musa tidak tega, dia peluk orang itu dan berdoa, ya Allah, sayangilah hambamu, sembuhkanlah hambamu ini. Marah, dibuang badannya Nabi Musa disorong. Kamu tidak usah mendoakan untuk sembuh, karena inilah yang keadaanku, inilah yang membuat aku tidak pernah tidak dekat dengan Allah. Keadaan fisikku inilah yang membuat aku sangat-sangat dekat dengan Allah. Jadi Anda mau mengalami sakit, mau mengalami kaya, mau mengalami miskin, urusannya adalah membuatmu dekat kepada Allah apa tidak, kan begitu. Bukan soal kayanya atau miskinnya. Makanya tadabbur kan itu. Tadabbur teorinya adalah terserah kamu memahami Al-Quran secara ilmiah, kamu memahami Al-Quran hanya secara emosional atau dengan cinta, atau kamu pegang-pegang tok mushaf Quran, kamu halo-halo tok, saya bilang, asalkan itu membuatmu lebih dekat kepada Allah. Itu masalahnya dalam hidup.
Assalamualaikum. Selamat datang di Pewali Ma'iyah. Berikut ini adalah kutipan video Sinau Bareng tahun 2017. Dan sebatas yang dapat kami tangkap, kurang lebih beginilah ulasan, rangkuman, atau pointernya. Pada intinya, kutipan video Sinau Bareng ini adalah Mbah Nun bercerita tentang Nabi Musa dan si penggembala kambing. Dilansir dari berbagai sumber, pada suatu ketika Nabi Musa sedang menempuh perjalanan. Kemudian saat melewati sebuah gurun pasir, beliau melihat ada seorang penggembala kambing di sebuah bukit yang sedang berbicara sendiri sembari menadahkan wajahnya ke langit. Nabi Musa mendengar dari kejauhan apa yang disampaikan oleh si penggembala itu. Dan dari berbagai sumber yang kami baca, ada sedikit perbedaan dari apa yang terucap oleh si penggembala. Namun, dari semua perbedaan sumber itu, pada hakikatnya substansinya sama, yakni si penggembala bermujasimah atau menjasad-jasadkan Tuhan, intinya menganggap seolah-olah Tuhan adalah zat yang berjasad. Saat mendengarnya, kala itu Nabi Musa marah karena menurut Mbah Nun, kala itu belum turun hadis qudsi yang menjelaskan bahwa Allah pun sakit dan Allah pun lapar. Dan lebih tepatnya beginilah hadisnya. Dalam sebuah hadis qudsi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman pada hari kiamat, "Wahai hambaku, aku sakit, namun engkau tak menjengukku." Kemudian hamba-hamba yang jauh dari Allah berkata, "Wahai Rabbku, bagaimana aku menjengukmu, sementara engkau adalah Rabb seluruh alam semesta?" Allah menjawab, "Tidakkah engkau tahu bahwa hambaku si Fulan menderita sakit, namun engkau tidak menjenguknya? Tidakkah engkau tahu bahwa jika engkau menjenguknya, engkau akan mendapatiku di sisinya? Wahai hambaku, aku telah meminta makan kepadamu, namun engkau tak memberiku makan." Kemudian hamba-hamba yang jauh dari Allah berkata, "Wahai Rabbku, bagaimana aku memberimu makan, sementara engkau adalah Rabb seluruh alam semesta? Tidakkah engkau tahu bahwa hambaku si Fulan telah meminta makan kepadamu, tapi engkau tidak memberinya makan? Tidakkah engkau tahu bahwa jika engkau memberinya makan, engkau pasti akan mendapatkan balasan itu di sisiku?" Derajat hadis di atas sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah. Jadi intinya kala itu menurut Mbah Nun belum turun hadis qudsi itu, sehingga Nabi Musa sangat marah dan dengan spontan berteriak dari kejauhan sembari memarahi si penggembala itu. Kala itu si penggembala menangis sembari ketakutan oleh karena dia tahu bahwa yang sedang memarahinya adalah seorang nabi utusan Tuhan. Namun di sela-sela itu, malaikat Jibril diutus Allah mendatangi Nabi Musa sembari menegurnya. "Wahai Nabi Musa, Tuhan menitip pesan kepadamu. Biarkanlah hamba-hamba Allah bermesraan dengan kadarnya masing-masing." Kurang lebih begitulah kisahnya. Kemudian poin selanjutnya adalah Mbah Nun berpesan bahwa menurut beliau tidak ada satupun hamba Allah yang benar-benar dapat mengenal Tuhan, karena memang manusia amat sangat terbatas dengan segala macam kelemahannya, sehingga tidak mungkin manusia mampu mengenal Tuhan. Dan oleh karena itulah menurut Mbah Nun, Allah lah yang mengalah menggunakan bahasa Anda. Bukan berarti kita itu menisbahkan Tuhan dengan kata-kata manusia, karena menurut Mbah Nun kita tidak mungkin bisa mengenal Tuhan
Dan karena itulah maka ada yang namanya iman. Artinya segala sesuatu yang mampu kita gapai dengan akal pikiran, maka capailah dengan ilmu. Namun yang tidak mampu dicapai oleh akal pikiran, maka capailah dengan iman. Misalkan Isra Mi'raj. Bagaimana kita mampu untuk memahaminya atau membuktikannya? Sedangkan akal manusia amat sangat terbatas. Maka satu-satunya jalan adalah dengan mempercayainya atau mengimaninya. Intinya pada poin ini Mbah Nun ngendiko bahwa tidak ada manusia yang benar-benar mampu untuk mengenal Allah dengan presisi. Jadi tidak ada patokan bahwa seseorang yang dianggap alim atau pintar sebagai jaminan bahwa dia lebih mengenal Allah daripada seorang petani atau penggembala. Bahkan siapa dan apapun saja bukanlah jaminan bahwa dia lebih dekat kepada Allah dibanding yang lainnya. Sebagaimana yang Mbah Nun ceritakan, bahwa pada suatu ketika Nabi Musa pernah bertanya kepada Allah begini, "Ya Allah, apakah ada dari hamba-Mu di muka bumi ini yang lebih dekat kepadamu daripada aku?" Allah menjawab, "Ada Musa." Singkat cerita, Allah menunjukkannya dan ternyata orang itu adalah seorang tua, buta yang sakit dan sebatang kara. Jadi intinya siapapun dan apapun kita bukanlah jaminan bahwa kita lebih dekat dan lebih mengenal Allah dari yang lainnya. Sehingga tidak perlu sibuk saling tuding dan memberi rapot sesama murid. Oke dulur-dulur, sampai di sini dulu ya ulasan atau pointernya. Sebenarnya masih ada begitu banyak hal yang dapat kita pelajari bersama dari kutipan Sinau Bareng pada video ini. Ulasan, pointer, atau rangkuman yang kami ungkapkan itu hanya sedikit gambaran saja. Dan semua yang kami ungkapkan itu bukanlah sebuah kebenaran. Hanya saja semoga dapat sedikit menambah referensi. Mohon maaf atas semua kelemahan sudut pandang kami. Matur suwun dan sehat selalu saudaraku. Wassalamualaikum.